Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Teman-teman, hari-hari ini Indonesia sedang menghadapi dua ujian besar. Di Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan terus meluas. Asap mengganggu pernafasan, menghambat aktivitas warga, mengancam anak-anak lansia, para pekerja lapangan, juga mengganggu sekolah dan transportasi. Nah, di Nusa Tenggara Timur, saudara kita masih terus menghadapi gempa susulan. Banyak keluarga hidup dalam kecemasan. Mereka membutuhkan kepastian, perlindungan, tempat yang aman, layanan kesehatan, logistik, dan juga pendampingan. Nah, kita tidak boleh melihat penderitaan ini sebagai biasa saja. Gempa dan kekeringan ya adalah gejala alam, tapi gejala alam bisa berubah menjadi bencana besar ketika kesiapan lemah, koordinasi belum rapi, informasi tidak sampai, dan warga dibiarkan menghadapi risiko sendirian. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai sederet bencana yang menimpa Indonesia bukan hanya sekedar cobaan dari Tuhan. Anies menilai bencana kebakaran hutan hingga gempa bumi yang merusak adalah kegagalan pemerintah mencegah sejumlah bencana tersebut hingga meminimalisir korban jiwa. Kritik itu disampaikan Anies di akun X miliknya pada Kamis 20 Agustus. Anies menyinggung kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang masif terjadi di Kalimantan 1 bulan ini. Kebakaran tersebut hingga mengancam anak-anak, lansia, hingga pekerja lapangan. Bahkan kebakaran hutan dan lahan ini mengancam pendidikan anak-anak yang tidak bisa bersekolah karena tebalnya kabut asap. Anies kemudian menyinggung soal bencana gempa di Nusa Tenggara Timur alias NTT. Anies menilai hingga saat ini warga NTT masih harus menghadapi kecemasan akan gempa susulan yang terus terjadi. Hal ini membuat mereka membutuhkan kepastian bantuan dan perlindungan dari pemerintah. Dari dua bencana ini, kata Anies, warga tidak boleh melihat penderitaan rakyat saja. Pasalnya gempa dan kekeringan selain gejala alam, namun masih bisa dicegah dengan koordinasi pemerintah yang rapi. Seharusnya, kata Anies, warga tidak boleh berjalan sendirian dalam menghadapi risiko bencana tersebut. Terlebih untuk kebakaran, kasus itu seharusnya bisa lebih dimitigasi oleh pemerintah lantaran kerap terjadi di musim kemarau panjang. Sehingga pemerintah harusnya sudah waspada jauh hari saat prediksi Super El Nino diumumkan para peneliti. Mantan rival Presiden RI Prabowo Subianto di Pilpres 2024 itu juga meminta pemerintah harus lebih cepat dalam menangani bencana, khususnya untuk mencegah asap-asap karhutla masuk ke rumah-rumah warga. Pemerintah pusat harus bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan hingga media. Semua lini tersebut, kata Anies, harus bekerja dalam satu irama. Pemerintah juga harus bisa terbuka soal data dan informasi kelanjutan dari penanganan bencana. Di NTT misalnya, koordinasi juga harus diperkuat. Gempa susulan yang masih terjadi harus bisa membuat pemerintah bekerja cepat dalam mengevakuasi warga keluar rumah dan membangun posko pengungsian yang layak selama beberapa pekan. Kemudian untuk Kalimantan, kata Anies, pemadaman juga harus dipercepat. Perlindungan kesehatan harus diperluas dan penyebab kebakaran harus ditangani tegas serta adil. Anies mengingatkan bahwa hutan, gambut, dan udara bersih adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Warga sekitar hutan tidak boleh terus-menerus menanggung beban dari kerusakan ini. Anies berharap warga yang ditimpa bencana tidak berpikir mereka sendirian di negara ini, maka semua lini harus hadir untuk para korban. Jangan lupa subscribe ya!